Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Setelah makan malam, mereka istirahat karena sangat lelah. Mereka langsung tidur malam ini. Daniel memeluk Nisa dalam dekapannya dan membuat mereka terus merasakan kehangatan. Keesokan paginya mereka bangun dan memutuskan sarapan di restoran hotel. Setelah mandi dan bersiap, mereka pun turun menemui Brian dan Gea. Mereka menyambut kedatangan bos dan istrinya. Tak lama pelayan datang dan menyiapkan sarapan. Nisa mulai terbiasa dengan sarapan ala Eropa, tapi tentu saja dengan menu yang lebih banyak. Karena Nisa akan mengeluh belum kenyang saat memakan satu menu saja. Dan Daniel tak ingin istrinya merasakan perutnya yang tidak kenyang. Sayang, aku boleh makan yang itu juga. Tunjuk Nisa makanan yang masih tersisa. Boleh sayang, kamu boleh makan semua, sahut Daniel. Nisa tersenyum bahagia karena suaminya bahkan tidak menuntut, seperti pria kebanyakan yang ingin istrinya menjaga tubuh dan pola makan. Makasih suamiku, Nisa sumringah dan langsung mengambil makanan yang masih tersisa. Selesai sarapan, mereka keliling hotel, duduk-duduk di pinggir dermaga, melihat kapal dan gondola yang hilir mudi di Laguna. Nisa terus saja menyandar di suaminya. Brian dan Gea dengan setia mengawasi meskipun dari jarak yang agak jauh. Mereka tidak ingin mengusik saat romantis bos mereka. Nanti kalau udah turun makanannya kita ke masjid ya sayang, biar capeknya hilang. Besok kita bisa jalan-jalan sekalian beli oleh-oleh. Ada pulau yang mesti kita kunjungi, sekaligus bisa beli oleh-oleh, teran Daniel pada istri kesayangannya. Oke sayang, emang pulaunya namanya apa? Tanya Nisa. Pulau Murano dan Burano. Pulau Murano itu penghasil kerajinan dari kaca sayang, sedangkan Burano penghasil rendah. Jadi kamu bisa sekalian beli oleh-oleh untuk keluarga kita. Daniel menjelaskan dua pulau yang akan jadi tujuan wisata mereka. Aku nanti browsing aja biar jelas sayang, sambil message nanti biar tahu tentang dua pulau itu. Nisa sangat antusias hingga ingin tahu tentang tempat yang akan mereka kunjungi. Iya sayang, sayang lihat tuh, turis bule itu ngapain ya? Hehehe. Daniel menunjuk dua turis yang berada di atas kapal yang melintasi mereka, yang ternyata sedang menautkan bibir sambil berselfie ria di kapal. Hehehe, sayang nih, ada aja yang dilihat. Ngapain coba lihat begituan, pakai ditunjuk segala. Nanti mereka nggak senang sayang, omel Nisa namun sambil ikut terkekeh. Habisnya gituan di tempat terbuka, emang nggak bisa apa di kamar aja? Kalau di Indonesia udah diteriakin tuh, untung saja bukan di tempat kita. Maksudnya apa coba begituan di kapal, biar romantis atau biar dilihat orang? Gerutu Daniel membuat Nisa geli sendiri akan reaksi suaminya. Biarin aja sih sayang, kan beda tempat beda pula aturannya, jadi ngapain ngomel? Liatin aja dan jangan dicontoh, tunjukkan adab ketimuran kita, dimanapun berada. Mereka menganggap hal itu biasa saja, berbeda dari kita, yang menganggap hal seperti itu adalah tabu, untuk dilakukan di luar ruangan. Nasihat Nisa. Daniel langsung mengelus rambut istrinya. Wah, istriku ternyata dewasa banget sih, setiap kata yang keluar berisi hal-hal bijak. Itulah yang membuatku semakin mencintaimu sayang. Idih, suamiku ini lagi memuji atau menggombal sih? Hehehe, kekeh Nisa. Apa aja sayang, asal sayang senang. Ya udah, kita jalan ke tempat massage yuk. Habis itu kita istirahat di kamar lagi, biar badan kita kembali fresh. Lihat, mereka jadi pengen tempur lagi. Hahaha, Daniel terbahak. Nisa memelototi sang suami yang sudah bicara melantur. Apaan sih sayang, ngomong asal aja, nanti didengar asisten Brian sama Gea. Nisa langsung menoleh ke belakang, memastikan asisten Brian dan Gea tidak berada dalam jangkauan suara Daniel tadi. Iya sayang, maaf, kayaknya nggak bakal denger sih, jadi tenang aja, nggak bakal kedengaran mereka. Daniel langsung mengajak istrinya berdiri dan berjalan mendekati asisten Brian dan Gea. Ayo kita memanjakan diri dulu Brian, Gea, kita pijat di tempat massage dulu, ajak Daniel. Saya nggak usah bos, saya nggak lelah, jadi nggak perlu massage segala, tolak Brian.
Saya juga bos, saya tidak lelah, biar saya menjaga bos dan Mbak Nisa saja. Gea pun ikutan menolak karena segan. Daniel awalnya hanya ingin mengangguk, namun Nisa langsung memaksa mereka. Enggak, pokoknya kalian harus ikut. Kalian pasti lelah setiap saat menjaga kami, bahkan ikut jalan-jalan kemanapun kami pergi. Nanti kalian malah sakit hanya karena merasa segan pada kami. Kalau kalian nggak ikut, saya juga batal. Saya akan ke kamar saja, rajuk Nisa dan hendak melangkah pergi. Daniel langsung melotot pada dua pegawainya itu dan memberi kode agar mereka membujuk istrinya. Mbak Nisa, tunggu dulu. Iya, saya ikut Mbak, ayo kita message. Bujuk Gea dan Nisa membalikan badannya. Namun Nisa masih menunggu jawaban asisten Brian, hingga hanya berdiri mematung tanpa beranjak dari tempatnya. Daniel pun menyenggol lengan Brian agar ikut membujuk istrinya. Namun Brian yang memang merasa enggan di message hanya diam saja. Sepertinya tak tahu bagaimana cara membujuk istri bosnya agar tak ikut memaksa dia. Cukup Gea saja yang ikut. Brian, bisik Daniel penuh penekanan. Brian menoleh dan hanya menggeleng, tanda benar-benar tak ingin ikut. Nisa yang kesal langsung saja berbalik, namun Brian langsung saja berseru untuk ikut juga. Baiklah Nyonya Bos, saya ikut, seru Brian. Nisa langsung berbalik dan tersenyum, lalu mendekati suaminya dengan menggandeng Gea. Nah gitu, diajak sama-sama menikmati liburan saja susah, mesti pakai acara, saya mesti ngambek dahulu, omel Nisa dan beralih menggandeng suaminya. Daniel tersenyum dengan kelakuan istrinya yang menggunakan teknik ngambek agar keinginannya dipenuhi, dan itu berhasil membuat asisten Brian yang keras itu untuk menuruti keinginannya. Dasar suami dan istri sama saja, kenapa suka banget maksa ya? Gerutu Brian pelan namun masih bisa didengar. Lagian cuma message aja, pakai nilai segala. Saya nih bukan nyuruh asistennya Brian menikah, hanya menikmati liburan, tapi malah ditolak, dasar kelas kepala. Nisa balik mengomel, membuat Daniel dan Gea menahan senyum mendengar perdebatan keduanya. Kalau nikah ya saya juga belum tentu luluh, meski Anda mengamuk, karena saya nggak mau masa depan saya diatur. Saya hanya akan menurut jika itu hanya masalah kecil, bukan masalah besar seperti pernikahan. Brian masih saja menyahuti istri sang bos. Saya juga nggak mau kali kalau ngurusin masalah itu, tapi kalau kejombloan asisten Brian sudah mengusik saya, ya bisa saja saya ikut campur. Udah, jangan dilanjutkan lagi debatnya, kita hampir sampai. Kenapa hobi kalian saling sahut sih? Daniel menengahi agar dua orang dekatnya itu berhenti berdebat. Mereka pun masuk dan mendaftar untuk fasilitas spa dan massage yang memang disediakan oleh pihak hotel agar tamu-tamunya merasa nyaman di hotel mereka, dan akan kembali lagi jika mereka berlibur di Venesia lagi. Mereka pun menikmati massage yang membuat mereka rileks dan nyaman, menghilangkan rasa lelah selama berlibur di sini. Belum lagi Venesia memang lebih bagus dinikmati dengan jalan kaki. Selesai massage, mereka pun melakukan perawatan lainnya. Setelah semua sudah selesai, mereka memutuskan untuk makan siang. Sebelum akhirnya mereka langsung istirahat, karena efek massage dan perawatan lainnya membuat mereka merasa mengantuk dan ingin cepat istirahat. Sore harinya barulah mereka terbangun. Nisa lebih dulu bangun dan langsung membersihkan dirinya agar merasa lebih segar. Tak lama saat asik berendam, Daniel langsung menyelonong masuk membuat Nisa sedikit terkejut. Sayang, jangan asal masuk, bikin kaget. Biasain permisi, kalau istrimu jantungan gimana? Tanya Nisa kesal. Hehehe, maaf sayang, aku lupa ketuk pintu. Jangan marah gitu, nanti hilang cantiknya. Goda Daniel agar istrinya tak jadi marah. Daniel langsung saja membuka pakaiannya dan langsung ikut masuk ke dalam bathtub. Nih, apalagi? Langsung masuk aja, udah kebiasaan gak suka permisi dulu. Omel Nisa lagi kelakuan suaminya. Gak apa-apa sayang, kan sama istri sendiri. Lagian bukan pertama kali juga kita mandi bareng gini, sahut Daniel tanpa rasa bersalah. Ada saja jawabannya. Nisa pun pasrah, percuma juga buang tenaga mengomel. Toh suaminya tidak akan mendengarkan kalau sudah seperti ini. Sayang, kalau marah-marah terus bikin aku makin bergairah. Apaan tuh? Dasarnya aja modus, ngomong aja kalau meminta jatah.
Wow, hahaha, sayangku ini selalu benar kalau ngomong. Kan kita punya misi dari mama sayang, dan pasti akan ditagih sama mama nanti. Hehehe, Daniel cengengesan sambil mendekati sang istri. Misi apaan? Kok aku nggak tahu dikasih misi apa sama mama? Nisa mengerutkan dahinya. Nisa coba mengingat apa yang dimaksud suaminya. Daniel tak menjawab, tapi malah mendekati sang istri. Daniel pun menarik tubuh Nisa dan langsung memangkunya. Dengan posisi Nisa membelah kakinya. Saat Daniel hendak memeluk tubuh istrinya, Nisa melepaskannya kembali sambil sedikit memutar kepalanya dan menanyakan lagi maksud perkataan suaminya. Misi apa sayang? Jawab dulu, kalau enggak aku keluar nih, tanya Nisa sedikit mengancam. Duh, udah main ngancam-ngancam nih. Kamu gak ingat sayang, kata mama kita harus bawa cucu waktu pulang nanti. Dan kita harus kerja keras biar bisa berhasil memenuhi keinginan mama. Hahaha, ya ampun sayang, kamu nih ada-ada saja pakai alasan mama kasih misi segala. Padahal kamunya yang ganjen, mau terus tiap hari. Nisa terbahak dengan ucapan suaminya. Daniel tak peduli dengan tawa istrinya yang sangat jelas meledeknya. Tangannya malah mulai bergerilya meremas bukit kenyal istrinya. Nah, Nisa pun mulai bereaksi. Sentuhan di sana memang ampuh membangkitkan, dan Daniel sepertinya sudah paham akan hal itu. Daerah-daerah yang bisa membuat istrinya terbakar. Nisa yang sudah mulai membalikan tubuhnya. Kini mereka berhadapan dan posisi Nisa lebih tinggi karena dipangku Daniel, membuat milik Nisa berada tepat di hadapan Daniel. Gundukan kecil berwarna coklat kemerahan di atas bukit istrinya membuat Daniel tak tahan untuk segera menikmatinya. Daniel mengisapnya perlahan, memainkan lidahnya di sana. Nisa mengejang, merasakan seturunan kecil di sekujur tubuhnya. Daniel terus saja menikmati gundukan di atas bukit kenyal itu. Makin lama makin rakus, dengan tenaga sebelahnya meremas yang satunya. Terus saja berpindah dari gundukan ke kanan dan ke kiri. Begitupun tangannya tanpa henti beraksi.